Saat teduh selesai. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama dan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, mari kita melandasi ibadah kita dengan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sampai saat ini, sehingga kami dapat bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memohon ya Bapa agar kami dibimbing dan dituntun hati dalam ibadah ini agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak, kita akan memasuki pembacaan Mazmur. Yang terambil dari Mazmur 149 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur 149 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Kakak-kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Dimulai dari perikop dan judulnya ya. Satu, dua, tiga. Mazmur 149 ayat yang pertama sampai yang ke-9 di bawah judul Nyanyian Kemenangan bagi Orang Israel. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang. Nyanyian baru. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya.
Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan Biarlah tari-tarian. mereka Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan biarlah Allah pujian ada dalam pengagungan Allah kerongkongan mereka. ada dalam Dan pedang ada kerongkongan di mereka. tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Melakukan pembatasan Penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gabriel. Silakan Kak Gabriel. Ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Gabriel. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami bersukacita bahwa Kau masih beri kesempatan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah Persekutuan Teruna. Terima kasih Yesus, bahkan tadi pagi Kau sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, beri kami semua roh hikmat-Mu, dan ampuni segala dosa dan salah kami, sengaja ataupun tidak, yang telah mendukakan hati-Mu, yang telah menyakiti hati-Mu, juga hati sesama kami manusia. Ampuni dan basuh dengan darah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita pada 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Perikopnya, pelayan-pelayan perjanjian baru. Mari kita baca bersama-sama. Adakah kamu mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu, bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pula pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah
membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia dihidupkan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Kita tadi sudah baca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Untuk pagi hari ini kakak berusaha untuk memberikan tema supaya kalian cepat bisa konsentrasi, bisa menyimpulkan ya. Tema yang kakak berikan adalah sikap rendah hati dan mengabdi seperti seorang hamba kepada tuannya adalah syarat mutlak untuk bisa melayani dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan benar. Itu tema yang kakak buatkan untuk kalian. Ya. Sekarang langsung kalian dengarkan cerita singkat ya. Jadi tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu didirikan, dikerjakan sejak semula oleh Rasul Paulus. Kota Korintus itu seperti kita bayangkan seperti Jakarta lah, ya adik-adik ya. Kota metropolitan pada waktu itu ya. Ada berbagai bangsa, suku bangsa, bangsa-bangsa lain yang datang ke kota itu. Kota itu penuh dengan tempat hiburan. Segala yang baik sampai yang buruk ada di situ juga. Nah itulah maka sebabnya jemaat di Korintus banyak sekali mengalami gangguan dari nabi-nabi palsu, ya, dan itu perlu bimbingan dari Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus datang juga menulis surat kepada jemaat di Korintus, dan bukan itu aja, Rasul Paulus adalah sosok orang yang rendah hati, orang yang melayani dengan rendah hati, melayani Tuhan maksudnya ya. Contohnya, waktu dia tinggal di kota Efesus, di mana di sana ada berbagai bangsa, di antaranya orang yang bukan Yahudi, dia mau dengan penuh kerendahan hati akan bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan itu menabrak tradisi orang-orang Yahudi yang mengharamkan orang Yahudi itu, baik yang sudah Kristen maupun yang belum, itu makan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Itu latar belakangnya. Ya, jadi Rasul Paulus adalah sosok orang yang rendah hati. Nah sekarang
Kak Gabriel ingin menanyakan pada adik ya, waktu apa yang kalian pahami dengan melayani Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Coba ada siapa sini yang hadir? Ada adik Sela, ada? Adik Sela? Atau Ariel? Ada? Kak Teres bisa ini kan Ya, dengan Kak. adik-adik. Ya, di sini ada Efraim, Ya. ada Imelda, ada Jessica, ada Samuel, ada adik-adik dari Panti Asuhan, ada Gerald, Flavio, Reista, Nicholas, Echel, Ayu dan Swesti, ada Hadrian, ada Angela, ada Cesar, Kalista, ada Oatmeal, ada Tabita, ada Abraham, ada Anggi. Ya. Ayo adik-adik, ada yang bisa menyampaikan pemahaman kalian apa ini tentang melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Yuk, kalimat singkat aja, kira-kira buat adik-adik apa sih? Coba adik Gerald. Gerald, yuk Gerald. Apa yang kalian pahami tentang Gerald? Yo Kak. Ya. Apa yang kamu pahami tentang melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu kita tergantung perbuatan ya. Jadi kayak perbuatan kita sehari-hari udah mencerminkan Tuhan, itu udah mirip kayak melayani gitu. Ya. Wah, bagus sekali itu. 100 buat Gerald ya. Jadi ada lagi? Ada Sela di sini? Ada Sela? Hadir? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Sela tidak Nggak ada. Iya. Oh ya. Sekarang ada adik dari Vanderstur. Siapa? Apa yang kalian pahami tentang melayani Tuhan? Melayani Tuhan, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Kak. Ya. Terus ada lagi? Cukup, Kak. Ayo adik-adik. Ada yang mau lagi? Jangan malu-malu, jangan takut salah. Ada lagi, Kak? Halo, ada adik. Ada menurut kalian? Ada lagi? Kak Teres nunjuk Echel nih, Kak Gabriel. Echel, Ya, yuk, Cel. ya. Kira-kira menurut Echel, Echel. ayo. Suaranya di mana, Echel? Kakak udah lama sekali nggak dengar suara Echel nih. Echel. Gimana Kak pertanyaannya? Menurut Echel, Ya. apakah makna dari apa yang melayani kamu pahami tentang melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, tapi ke banyak orang, Kak. Jadi kita juga menyebarkan firman Tuhan juga ke orang banyak, tapi nggak harus lewat perkataan aja. Misalnya nggak harus lewat kayak firman Tuhan kita sebarin, tapi lewat perbuatan kita juga bisa. Oh gitu ya, bagus ya. Jadi saling melengkapi ya. Jadi boleh kakak simpulkan aja. Jadi melayani Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan itu tidak harus seperti kakak-kakak sekarang, kakak layan ya, kakak pembina. Bukan juga harus menjadi pendeta, penginjil atau majelis, penatua dan diaken. Tapi sehari-hari kalian di rumah, itu kalian apa yang kalian kerjakan membantu orang tua di rumah. Segala sesuatu pekerjaan di rumah yang kalian bantu itu sama juga dengan melayani Tuhan. Ya, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia, ya. Wakil Tuhan. Jadi yang kalian perbuat membantu di rumah itu juga
membantu, dengan kata lain melayani Tuhan juga. Apa yang kalian perbuat di sekolah, belajar yang rajin, aktif di OSIS ataupun di Rockris, itu juga sama dengan pelayan Tuhan. Banyak sekali. Ya. Jadi, oke, selanjutnya kakak ingin menanyakan pada ADPT ya, apa ciri orang yang rendah hati menurut kalian? Ayo, siapa yang Siapa bisa yang tahu? menjawab? Ciri-ciri rendah hati, Kak Teres tunjuk ya, Kak Siapa? Gabriel ya. Kak Teres mau tunjuk Raista. Iya, Raista, iya, yuk, menurut silakan. Raista. Rendah hati itu ciri-cirinya gimana sih, Raista? Ayo, Menurut Raista aja, yang Kak Raista tahu. Kalista. Ayo jangan takut-takut. Raista yuk, Rista ya. Yuk Rista. Rendah hati itu gimana? Coba ya? ciri-ciri orang yang rendah hati itu gimana sih? Bukan rendah diri loh ya. Kalau rendah diri itu minder. Rista nggak ada Ayo. jawabnya nih. Ya udah. Atau gimana? Kakak dialihkan aja ke adik-adik Vanderstur lagi. Ayo, lebih berani ini. Vanderstur yuk, Pak Vanderstur. Rendah hati itu gimana sih? Tidak tinggi hati, Kak. Spesifik dong. Oh ya, tidak tinggi hati. Ada lagi. Contohnya apa? Tidak tinggi hati. Apa tidak tinggi hati? Contohnya. Lagi. Apa tuh yang di belakang? Saya, Kak. Saya, Kak. Ya, siapa tuh? Flavio ya? Ya. Oke. Menurut saya. Siapa? Sebut namanya dari Vanderstur gitu ya. Dari Flavio, Kak. Flavio silahkan. Silakan. Menurut saya rendah hati itu tidak sombong, Kak. Nggak pamer sama orang lain. Tidak, ya. Ya, bagus sekali. Hebat kamu. Terus siapa lagi? Kak, saya, Kak. Kan banyak itu adik Vanderstur ya. Ini O'Neil. Iya, Kak. Ciri-ciri rendah hati itu silakan, menurut saya, ciri-ciri rendah hati rendah hati. Menurut saya yang pertama mau menerima kritik dan saran. Yang kedua, kita menjadi pendengar yang baik untuk semua orang. Yang ketiga, membantu dan bisa menyenangkan hati orang lain. Yang keempat, kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Yang kelima itu kita tidak terlalu banyak bicara. Yang keenam, berani meminta maaf dan memaafkan orang lain. Sudah luar biasa. Sama ya, pemahaman kamu luar biasa. Mengetahui kapasitas diri. Ya. Terima kasih, O'Neil. Kamu sudah ikut kateksasi ya? Sudah. Ya. Oke, ini nanti kakak banyak berikan bekal ayat-ayat Alkitab ya untuk kalian. Karena biasanya di gereja kita ada kekurangan satu hal, yaitu ayat-ayat Alkitab kita tidak tahu di mana letaknya ya, jawabnya, dasarnya ya. Itu kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 1 sampai 13 khususnya ayat 2 ya. Ini hanya tambahan aja. Terus kakak lanjutkan, jadi orang yang rendah hati itu memiliki kasih. Seperti tercantum di 1 Korintus 13 itu lengkap sekali. Itu kasih itu
sebutkan di situ dia sabar, rendah hati, segala macam. Nanti kalian bisa baca, ya. Kasih, ya. Dan bahkan berbelas kasihan, ya, ciri-cirinya. Tadi sudah banyak disebut oleh Otnil, ya. Suka mengampuni lagi, ya, orang rendah hati itu. Tidak suka menghakimi, ya, orang lain ataupun sesama. Memiliki hati yang tahu berterima kasih, tidak mudah putus asa. Ya, itu orang rendah hati, ya. Terus sekarang kakak tanyakan kebalikan dari orang yang rendah hati. Ayo, adik-adik, siapa yang tahu? Suka marah-marah. Siapa nih? Saya, Kak. Sebut nanya. Oh ya, ini lagi, ayo silakan. Dia itu suka marah-marah. Nggak mau sabaran. Tidak apa? Orangnya suka marah-marah. Nggak mau sabaran juga. Suka marah-marah, pemarah, ya. Iya, nggak mau sabaran. Ya. Terus, ada lagi? Ayo yang lain. Sombong, Kak. Sombong. Ada siapa itu yang bersama-sama Otnil? Sebut namanya, ada Ariel, ada Asher. Tabita, silakan. Tadi Tabita sudah jawab, Kak. Yuk, Tabita, boleh diulangin lagi? Sombong, Kak. Sombong. Ya, ya betul. Sombong. Apalagi? Tadi ada yang nyebut siapa? Sebetulnya tinggi hati, ya. Tongkak, ya. Terus ada lagi ciri-cirinya. Sekarang ciri-cirinya, kalau tadi itu kebalikannya definisinya, ya. Orang yang bukan tidak rendah hati itu sombong. Atau pelayan yang sombong, yang tinggi hati, dan congkak. Ciri-cirinya orang sombong itu apa? Kalau tadi kan ciri-cirinya orang yang rendah hati. Coba siapa yang tahu? Van der Stur, coba lagi. Ciri orang-orang sombong. Angkuh. Ciri-ciri orang sombong, membanggakan diri sendiri, Kak. Oh, membanggakan diri sendiri, bagus. Terus, ada lagi. Saya, Kak, Flavio. Kak. Itu tidak egois. Apa? Tidak egois. Apa? Apa? Egois. Iya. Egois, Kak. Yang tidak mau mendengarkan saran orang lain. Orang yang sombong itu egois. Tidak terus mau tidak mau mendengarkan saran orang lain, Kak. Ya, terus ada lagi. Ya, terus ada lagi dari adik di Van der Stur yang menjawab. Sekarang beralih ke zaman mini, coba. Manda ada, di mana? Ayu, adik Ayu ada. Ada, Kak. Ayu, Imelda. Coba. Ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang sombong. Kesombongan, ya. Ciri-ciri orang sombong, Ayu. Oh, ya, Kak, benar. Ayo. Apa? Tahu kan orang sombong?
Sering nggak ketemu orang sombong? Sering. Sering nggak? Di gereja banyak nggak orang sombong? Banyak, Kak. Apa ciri-cirinya? Suka Matan. Ciri orang sombong itu seperti dia itu Pamer kekayaan. Setelah itu dia itu tidak mau berteman dengan orang yang di bawah dia. Oh ya, tidak suka level gitu ya. Ya itu biasanya begitu ya. Jadi boleh kakak simpulkan saja ciri-ciri orang yang sombong, karena kesombongan itu berasal dari hati manusia. Nanti bisa ditampilkan di sini oleh Kak Teres. Kesombongan itu berasal dari hati manusia. Ada nanti kalian bisa baca di Matius 7:22. Seperti janji kakak tadi ya. Kedua, hatinya tidak memiliki kasih. Tidak memiliki kasih ya. Hatinya tidak memiliki kasih. Kalian bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 4 ya, tidak memiliki kasih. Boro-boro belas kasihan ya. Kasih itu, rincian kasih kalian bisa baca sendiri nanti. Di 1 Korintus 13, sabar, panjang sabar, dan lain sebagainya. Terus hatinya tidak dapat mengampuni, dendam terus, simpan berkaitan terus. Ya. Nah itu ada, kalian lihat bisa di Matius 6 ayat 12, 14, dan 15. Ya, terutama ini adik-adik yang sudah ikut kategorisasi, tidak bersyarat, kalian bisa lihat lagi di sini nanti, bisa diulang rekamannya. Di hati orang sombong itu tidak dapat mengampuni. Ya. Selanjutnya, hati orang sombong itu senang menghakimi orang lain sesama. Kalau di rumah dia, kalau punya adik dia sering menghakimi adiknya, kalau punya kakak dia sering menghakimi kakaknya. Kalau di sekolah dia juga suka menghakimi teman-temannya. Paling benar. Itu ya. Jadi kalau itu seorang pelayan Tuhan seperti itu, atau anak Tuhan seperti itu namanya sombong rohani. Kelihatannya dia memang aktif, ikut ibadah, ikut kegiatan, sering ikut pemahaman Alkitab, tapi tidak dilakukan. Ya, itu ciri-cirinya ya. Terus terakhir hatinya tidak tahu terima kasih. Orang sombong itu orang yang tidak tahu terima kasih baik kepada Tuhan, baik kepada sesama manusia. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Terus sekarang kakak tanya lagi ke adik-adik semua, baik yang dari teman ini, dari kita maupun dari Pastor ya. Kalian sering jumpa nggak anak-anak Tuhan yang sombong, angkuh, dan juga di gereja? Diri saya sendiri. Ayo, siapa ini? Saya, Kak. Ya, silakan. Ya, diri saya sendiri. Halo, silakan. Siapa? Odil lagi ya. Sehingga kalian ketemu dengan sesama Tuhan yang sombong atau bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sombong? Gimana, Odil? Ya, saya sering menemukan yang sombong. Ya, sering menemukan ya. Ya,
Karena itu Ya. tertanam di diri saya Jadi sendiri. ternyata biar di gereja pun banyak anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan, bahkan hamba Tuhan ataupun majelis atau mungkin pengurus berkat yang sombong. Itu berarti dia belum lahir baru, ya. Dia tidak menyadari, ya. Jadi dia harus bertobat, ya. Jadi sekali lagi, yang pasti pelayan, orang-orang yang melayani Tuhan dengan hati yang sombong, pasti pelayanannya tidak baik dan tidak benar. Dan bahkan bisa menjadi batu sandungan. Adik-adik di Vanderstur ngerti kira-kira maksudnya di batu sandungan? Ada yang ngerti? Coba Kak ingin. Halo adik-adik di Vanderstur? Ya Kak. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya apa? Ya, jadi kita tadi kan ada jawaban dari Ote bahwa di gereja juga banyak juga yang Tuhan, bahkan pelayan-pelayan di gereja yang sombong, ya. Terus pelayanannya pasti tidak baik dan tidak benar. Apakah kamu sering berjumpa dengan orang-orang semacam itu sama anak Tuhan? Tidak. Tidak. Ya, kalau ya, memang begitu ya. Jadi kalau dia melayani Tuhan dengan hati yang sombong, ya pasti hasilnya tidak baik dan tidak benar. Ya, jadi bagaimana memuliakan Tuhan malah jadi batu sandungan lah. Batu sandungan ini menurut kalian adik-adik di Vanderstur apa maksudnya? Misalnya orang yang sombong tadi itu, yang melayani Tuhan rohani misalnya, sombong rohani, malah jadi batu sandungan. Batu sandungan kamu ngerti nggak kira-kira? Bisa jelaskan balik. Ada atau outlet lagi mau? Ayo yang lain mana nih? Kenapa Kak? Outlet terus ada di ini. Tapi nggak apa-apa. Outlet coba. Kenapa Kak? Jadi batu sandungan itu maksudnya apa? Jadi batu Bagi sandungan orang lain. merugikan orang lain. Ya, betul. Terus apa lagi? Nggak tahu. Jadi kakak lengkapi juga ya. Jadi batu sandungan itu dia berbuat tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Tidak ada persamaan antara kata dan perbuatan. Ya, dia bilang harus berbuat baik, dia harus berbuat yang benar, tapi dia sendiri tidak benar. Dia sendiri misalnya suka bolos sekolah, dia sendiri misalnya malas, atau dia sendiri biasanya malas bangun di rumah, atau selalu terlambat ke sekolah. Ya, kalau bangun pagi selalu harus dibangunkan misalnya. Jadi apa yang dia perbuat tidak sesuai dengan apa yang dia sering katakan. Jadi jadi batu sandungan bagi sesama ya, itu nggak baik ya. Ya, oke. Jadi bagaimana Tuhan mau dimuliakan kalau dengan cara begitu? Ya. Jadi untuk itu kakak juga menghimbau ya, kita melayani Tuhan Yesus Kristus ya sebagai ungkapan syukur ya, bahwa kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Kita berbuat baik di rumah, di sekolah, di gereja, melayani sebagai ungkapan syukur, bukan untuk cari selamat ya, lain dengan ajaran yang di sebelah sana ya.
berbuat baik, berbuat amal untuk dapat selamat. Tapi kita sudah terima anugerah itu, sudah selamat kita. Jadi sebagai ungkapan syukurnya ya kita berbuat baik, berbuat amal dan kebalikannya ya. Jadi karena itu kesimpulannya ya yang akhir ya. Mari kita semua berkomitmen ya untuk dengan penuh kerendahan hati seperti hamba melayani Tuhan Yesus semata-mata untuk kemuliaan namanya. Oh iya, kakak juga ingin menyampaikan ada satu hal yang dilupakan. Di masyarakat Israel atau di Timur Tengah, pada waktu itu hamba itu seperti budak, ya. Dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Nah, itu adalah perumpamaan bahwa kita sebagai hamba di hadapan Tuhan, kita ini sudah milik Tuhan, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita harus terus bekerja melayani Tuhan, ya, tidak boleh yang lain, ya. Jadi oke, itu yang kakak sampaikan kepada kalian. Kalian juga bisa baca di Kolose 3 ayat 23, ya, Bilangan 14 ayat 24 mengenai hati seorang hamba, ya, hati seorang hamba. Jadi orang yang rendah hati dia akan memiliki hati seorang hamba, ya. Hati dan pikiran seorang hamba. Kakak ulangi, tema hari ini adalah bisa ditampilkan lagi, Kak Teres, ya. Sikap rendah hati serta mengabdi seperti layaknya seorang hamba pada Tuhannya adalah syarat mutlak untuk bisa melayani dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan benar. Mari doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang telah Kau berikan pada kami semua. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi mampukan kami melakukannya dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Kak Teres, Kak Tasya. Terima kasih Kak Gabriel atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan langsung merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Saatku Menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Gabriel. Silakan, Kak. Adik-adik, kakak-kakak sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan doa syafaat pada pagi hari ini, dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Pelita, kami bersyukur Kau masih beri kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah di pusat, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, segenap anggota kabinet, DPR RI, MPR, bahkan DPRD di seluruh Indonesia. Bahkan para gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar baik pejabat di pusat hingga di daerah mau bersikap jujur dalam segala tindak tanduknya, dalam sikap hari-harinya, dalam mengelola anggaran negara, agar dihindarkan atau menghindarkan diri dari tindakan korupsi. Mari Tuhan Yesus, beri mereka juga roh takut akan Engkau dalam mengelola anggaran negara, baik yang untuk kesejahteraan rakyat maupun untuk kestabilan ekonomi negara. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia yang saat ini sedang beribadah, khususnya di negara kami Indonesia yang tercinta ini. Biarlah kami tetap kami bebas beribadah kapanpun dan dimanapun juga. Ajar kami untuk dapat menjangkau saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk mengabarkan Injil-Mu kemanapun juga, melalui perbuatan kami sehari-hari yang baik dan benar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, baik itu akibat terpapar virus corona atau penyakit-penyakit lainnya. Kau dokter di atas segala dokter, dan kami yakin juga Kau sanggup menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini juga, biarlah pemerintah bisa dengan sungguh-sungguh mengelola anggaran untuk mengatasi penyakit ini, virus corona ini dengan baik dan benar. Tidak menyelewengkan dana-dana yang ada untuk pengadaan vaksin dan sebagainya. Beri mereka semua roh hikmat-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan kepada-Mu dengan penuh penyerahan diri,
dan keyakinan bahwa Kau pasti mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Berilah kami makanan yang secukupnya, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini dapat dilakukan dengan cara dimasukkan ke amplop atau nanti melalui transfer yang tentunya yang dapat dititipkan ke orang tua atau wali yang nantinya akan diteruskan ke gereja. Sambil mengingat pesan Alkitab dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan langsung berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Jessica. Silakan, Jess. Teman-teman, kita mari berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini supaya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak, kita akan menyanyikan lagu Mars PT GPIB dengan Bangkit Berdiri. Mari kita berdiri. Boleh duduk tegap, Kak, adik-adik? Duduk tegap saja. Oh, oke. Okay. Ya, duduk tegap, tangan di kepala, Kak. Ya. Boleh diulang, Kak? Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Mars PT GPIB dengan duduk tegak dan tangan di dada. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri.
Adik-adik, kita akan mendengarkan warta yang akan diinfokan oleh Kak Teres. Silakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Tasya. Adik-adik, Kak Teres mau menginfokan untuk Warta Teruna, minggu depan kita akan tetap menggunakan live Zoom. Adik-adik boleh mempersiapkan dirinya. Kita tetap menggunakan live Zoom yang akan dikirimkan linknya kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu pagi. Ya, diusahakan hari Sabtu sudah dikirimkan ke adik-adik semua. Lalu, untuk PT Challenge, adik-adik boleh terus mencoba untuk mengikutinya ya, jangan sampai enggak. Kalau diusahakan adik-adik ikut semua nih, tapi satu adik-adik hanya pilih satu aja PT Challenge yang kayak waktu itu. Nanti adik-adik boleh lihat di grup PT, hari ini akan di-share oleh kakak-kakaknya untuk diingatin kembali adik-adik kira-kira lombanya apa aja sih. Untuk yang kelewatan waktu minggu lalu, nanti boleh lihat di grup PT kira-kira siang hari ini ya, jam 12, nanti adik-adik boleh lihat di grup PT akan ada pengumuman yang minggu lalu sudah ditayangkan di Zoom, tapi hari ini akan ditayangkan kembali di grup Persekutuan Taruna Pelita. Apa saja PT Challenge-nya? Ada 5 jenis yang dimulai dari tanggal 15 kemarin, 15 November, ditutup tanggal 15 Desember. Jadi adik-adik diusahakan bikinnya mulai dari sekarang nih. Jangan nanti pas sudah mepet, bisa kan anak-anak suka tuh bikinnya yang suka mendadak-dadak tuh. Last minute tuh kadang-kadang suka lebih seru ya, bisa lebih deg-degan ya. Cuman dicoba untuk jangan last minute untuk dikumpulkan. Nanti adik-adik bisa, kalau misalnya ada kesalahan, adik-adik bisa cek lagi nih. Kira-kira ada yang kurang nggak ya? Itu ikutin dengan minat bakatnya adik-adik. Misalnya adik-adik suka bikin TikTok, boleh ada di situ lombanya juga. Misalnya adik-adik suka bikin desain, di situ juga ada. Atau adik-adik suka bikin artikel Natal yang adik-adik misalnya suka nulis nih, adik-adik boleh bikin di situ. Untuk pertanyaannya mengenai lomba-lomba tersebut, di PT Challenge itu ada PIC-nya, ada kakak-kakaknya yang handle untuk PT Challenge tersebut. Jadi nanti adik-adik boleh lihat infonya di grup Persekutuan Taruna Pelita. Itu saja untuk info dari Kak Teres. Untuk kegiatan olahraga seperti futsal dan tim musik masih belum diadakan hingga info berikutnya. Kita doakan segera pandeminya agar cepat berakhir dan juga kita dapat mengikuti ibadah seperti biasa. Demikianlah Warta Teruna pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Tasya. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 71, Tuhan Yesus Sahabatku, dan kita akan sama-sama berdoa penutup yang akan didoakan oleh Kak Gabriel. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita saat ini
sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih adik-adik dan kakak-kakak yang sudah hadir dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak, kita akan ada foto bersama. Iya, sebelum bisa kelas. Sebelum pulang. Sebelum selesai, Kak Tasya, saya ambil alih ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mengakhiri Zoom, Kak Tasya terima kasih untuk pelayanannya. Kak Gabriel terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya. Untuk adik Jessica terima kasih. Sebelum kita tutup dari link Zoom, kita akan foto bersama. Lalu setelah foto bersama, kakak-kakak dan juga Jessica kita akan doa konsistori dulu ya. Nah, adik-adik, boleh dinyalakan kameranya untuk Nathan, Ayu, Swesti. Ditutup nih masih kameranya. Kalista, Nicholas, Kak Ana. Halo Kak Ana. Yo, yang pakai stiker-stiker silahkan lah ya, nggak apa-apa deh. Ayu Swesti, masih tertutup nih Ayu Swesti. Iya, Kak Aldo membuka virtual background-nya terlihat nih. Oke, yo. Oke, Kak Teres akan hitung mundur. 3, boleh siap dengan gayanya? Silakan. 3, 2, Nathan nggak ada nih Nathan nih. Mana Nathan? 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Di sini ada 2 slide ya. Oke, sekarang slide kedua boleh berpose. 1, tetap berpose ya siapapun orang-orangnya. 1, 2, 3. Tunggu sekali lagi. Tunggu, sabar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik untuk partisipasinya, untuk mengikuti ibadah teruna pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Salam untuk Mama Papa, serta untuk pengasuh yang sudah memfasilitasi di Pavandestur. Adik-adik Pavandestur, sampai jumpa. Dadah, adik-adik boleh keluar dari Zoom meeting-nya. Boleh kembali ke adik-adik Pavandestur. Kakak-kakak tunggu sampai ya. jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Terima kasih. Salam untuk papa mamanya. Kakak-kakak kita tunggu sebentar ya, Kak. Jessica, tunggu Jessica. Ya. Oke, Kalista, Flavio, boleh keluar dulu. Ya. Oke, doa tutup akan Kak Teres bawakan. Untuk Kak Tasya, thank you ya Kak untuk pelayanannya. Untuk Kak Gabriel, terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya. Untuk Jessica, terima kasih untuk doa persembahannya. Bunda, terima kasih Kak Teres. Ya, Bunda, terima kasih sudah join. Kak Ipe yang sudah meluangkan waktu walaupun lagi tugas. Thank you Kak. Kana, halo Kana. Yang ada di rumah nih kayaknya nih Kak Ana. Kakak, Hari ini kita akan persiapan. Ya, terima kasih Kak Ana. Terima kasih. Kakak-kakak kita akan persiapan jam 1 dengan Pak Sukota, masih tetap menggunakan Zoom, nanti yang akan dikirimkan Zoom-nya, nanti akan ada breakout room, karena PA itu jam 2, PT jam 1, jadi supaya tidak mengganggu lalu lintasnya perpindahan kakak-kakak, nanti kakak-kakak boleh join jam 1, nanti masuk ke breakout room Pelkat PT, Pelkat PA juga ada tersendiri. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Jam 1 ya? Iya, jam 1 Kak. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih Bapa atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwasanya
ibadah PT pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan saja ya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur untuk kehadiran adik-adik dan juga antusias adik-adik yang tetap terus bersekutu bersama-sama walaupun kami terbatas melalui Zoom ya Bapak, tapi kami mengucap syukur Tuhan telah menggerakkan hati adik-adik untuk dapat terus mengikuti ibadah persekutuan teruna ya Bapak. Tuhan mampukan mereka ya Bapak agar mereka tetap terus mau bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengingat dan juga untuk terus memberitakan firman Tuhan ya Bapak. Tuhan mau pakai mereka di dalam keseharian Tuhan. Tuhan juga kami mengucap syukur untuk setiap kakak layan yang dapat mengikuti ibadah pagi hari ini, baik kakak layan sudah mengikuti, baik yang belum. Tuhan mau memberkati kakak-kakak yang belum mengikuti ibadah teruna pada pagi hari ini. Biarlah kiranya di minggu yang akan datang Tuhan mau memampukan mereka untuk dapat mengikutinya, untuk mengikuti ibadah teruna ini ya Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang berhalangan hadir untuk mengikuti ibadah PT pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Inilah kami Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, boleh keluar Kak. Halo, Kak Teres. Oh iya Kak, yang tugas ya? Iya. Iya, Kak Gabriel tunggu sebentar, Jessica tunggu sebentar. Kak Tasya, Jessica juga nggak usah masih Kak. Oh ya, oke. Enggak, jadi Jessica cuma boleh. Kak Teres, Kak Tasya, sama Kak Gabriel. Oke, ya boleh.